Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, mahasiswa saya yang saya cintai. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kebijakan pembangunan keluarga di Indonesia. Izinkan saya share screen. Baiklah, ada satu buku yang diberi judul Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 1, 2, dan 3 yang ditulis oleh tim Institut Pertanian Bogor dan tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dari penulisan buku ini sebetulnya sharing informasi dan bukti-bukti adanya suatu persiapan di dalam menyusun suatu kebijakan, khususnya kebijakan keluarga yang didasari atas riset-riset dan juga didasari atas teori-teori yang melandasi kebijakan tersebut. Ini adalah CV saya. Salah satunya adalah alhamdulillah saya dipercaya sebagai mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan di dalam menyusun indeks ketahanan keluarga yang kemudian berubah menjadi indeks kualitas keluarga. Ini adalah bukunya, ada 3 jilid. Jadi suatu serial buku yang intinya adalah penyusunan atau background penyusunan pembangunan kualitas keluarga atau suatu kebijakan di unit keluarga, kemudian diperluas menjadi unit masyarakat yang terdiri atas keluarga-keluarga sebagai unit terkecilnya. Nah, kemudian ada juga modul-modul yang jilid 2 ini, dan yang ketiga adalah perkembangan sampai sejauh mana pembangunan daerah itu sudah merujuk kepada kebijakan keluarga di tingkat revisi atau modifikasi dari tingkat pusat yang kemudian disesuaikan dengan lokal daerah masing-masing. Nah, buku ini terbitan IPB Press yang sebetulnya dasar materinya memang dari laporan-laporan, laporan-laporan yang ditulis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerjasama dengan mitra yaitu IPB. Nah, atas dasar materi itulah, maka bahan penulisan buku ini, yang kemudian buku ini merupakan textbook dari mahasiswa pasca sarjana di Departemen Ilmu Keluarga. Nah, tentu saja laporan-laporan tadi di-upgrade gitu ya, dengan penekanan kepada link terhadap teori-teori keluarga yang ada. Nah, buku teks ini sekali lagi menjadi buku teks pendukung ya. Buku teks yang utamanya kan memang teori keluarganya. Nah, ini pendukungnya adalah bukti adanya suatu kebijakan, khususnya kebijakan keluarga yang didukung oleh riset-riset. Nah, kami mempunyai prodi S2 namanya Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak dan prodi S3 Ilmu Keluarga. Nah, buku ini alhamdulillah untuk mendukung pembentukan kompetensi mahasiswa S2 dan S3 di Departemen Ilmu Keluarga khususnya, dan juga bisa digunakan oleh mahasiswa prodi lain di seluruh Indonesia. Nah, buku ini merupakan dokumentasi best practice research based policy mengenai kebijakan keluarga dengan menyajikan tahapan linking between theory and policy-nya. Nah, buku ini juga menyajikan di situ bagaimana proses penyusunan indeks ketahanan keluarga
yang kemudian berubah disempurnakan menjadi indeks kualitas keluarga. Sebagaimana pembangunan keluarga ini diamanahkan oleh Undang-Undang 52 2009 yang kemudian diterjemahkan ke dalam keputusan Menteri KPPPA. Kalau kita lihat ini peta Indonesia tercinta kita, yaitu seluruh warga negara yang berada di wilayah NKRI, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas banyak pulau, ribuan gitu ya. Nah, kalau menurut populasi Indonesia dalam data BPS 2021 Juni, posisi laki perempuan kalau boleh dikatakan seimbang gitu ya. Kalau toh ada perbedaan itu ternyata laki-laki sedikit gitu ya, lebih banyak proporsinya yaitu 50,52% atau kalau, totalnya itu adalah 137,5 juta jiwa gitu ya. Sedangkan perempuan adalah 49,48% atau kalau totalnya itu 134,7 juta jiwa. Jadi ini ratusan jiwa-jiwa ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari, data BPS 2020 ada sekitar 91,2 juta keluarga. Nah, kalau kita lihat ini keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang bertempat tinggal, di seluruh wilayah NKRI dari mulai Sabang sampai Merauke. Ada 17,5 ribu pulau gitu ya. Suku bangsanya 1.340, suku bangsa ada 700 bahasa daerah dan 34 provinsi saat ini ya, jumlahnya seperti itu. Kalau dilihat dari data kecamatan itu ada kabupaten ada 416 kabupaten, 98 kota, 794 kecamatan, 480 kelurahan, dan 74.957 desa. Jadi luar biasa ya. Nah, bagaimana mendampingi keluarga-keluarga yang sekian banyak ini ya, 91,2 juta keluarga yang tersebar di pulau-pulau yang seperti Indonesia ini, maka memerlukan suatu strategi yang harus tepat gitu ya, karena meliputi hajat hidup orang banyak dengan berbagai macam kebutuhan dan berbagai macam potensi serta permasalahannya. Nah, kalau kita lihat, kalau boleh saya ringkas ke dalam satu slide gitu ya, ini data mentahnya banyak banget. Kita masih mempunyai banyak permasalahan keluarga dan anak, baik itu terkait kemiskinan, perceraian, konflik, stres, perkawinan usia anak, kekerasan, anak drop out, ada masalah stunting, kurang gizi, masalah trafficking, masalah anak stres gitu ya, berperilaku negatif, melanggar hukum. Nah, kemudian ada bayi yang dibuang, ada yang anak tidak mendapatkan kasih sayang. Ini kenapa ini semua persoalan kok masih ada gitu ya. Padahal tidak kurang-kurangnya pemerintah juga membantu gitu ya, memfasilitasi dengan berbagai macam program gitu ya. Jadi masalahnya seperti apa ini kira-kira kok berlanjut ya, bahkan juga semakin kalau kita lihat trennya semakin meningkat gitu ya. Nah, salah satu hipotesa kita adalah karena memang peran dan fungsi keluarga belum optimal pada sebagian masyarakat atau sebagian keluarga. Mengapa? Nah, ini perlu kita lihat ya. Makanya perlu suatu kebijakan yang pas, yang cocok sesuai dengan permasalahan dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan background permasalahan seperti ini, maka
Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Tentu saja harus terpikir intervensi kebijakan seperti apa. Nah, termasuk juga apakah memang semua kebijakan itu sudah responsif gender. Nah, mungkin karena kebijakannya sudah bagus gitu ya, tetapi belum responsif gender. Nah, itulah mungkin ini salah satu hipotesa gitu ya. Makanya masih banyak permasalahan. Kalau kita lihat di sini, kenapa kok banyak perceraian? Siapa yang menuntut bercerai? Pihak perempuan atau pihak laki-laki? Mengapa anak banyak drop out? Anak yang di drop out itu kemungkinan besar apakah anak perempuan lebih besar dari laki-laki atau sebaliknya dan sebagainya gitu ya. Maka perlu ada suatu analisis yang betul-betul tepat sehingga kita bisa menyajikan fakta-fakta, berikut juga hasil analisisnya, berikut juga dugaan-dugaan yang tadi berupa hipotesa itu bisa dijawab, maka perlu riset. Jadi kebijakan itu harus berdasarkan hasil riset. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hasil riset. Jadi supaya tepat, gitu ya. Nah, inilah buku-buku tadi disajikan dan dicetak melalui IPB Press dengan hasil-hasil yang lumayan banyak bisa diambil manfaat dan diambil pelajarannya. Oke. Filosofinya, kalau kita lihat tadi permasalahan, filosofinya adalah apabila keluarga itu berkualitas, maka akan menghasilkan SDM, ya sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sehingga merupakan faktor utama SDM yang berkualitas ini adalah faktor utama dalam memajukan bangsa dan negara. Sehingga kualitas bangsa dan negara juga akan tinggi berkualitas ya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan berdasarkan filosofi ini bahwa keluarga yang berkualitas merupakan pondasi dan pilar penyangga suatu bangsa. Nah, yang kedua, yang bisa diambil inti dari buku ya, adalah bahwa permasalahan bangsa Indonesia ini, yang tadi permasalahannya banyak ya, multi aspek ya, cross cutting issue gitu ya. Maka permasalahan bangsa Indonesia yang multi aspek ini akan teratasi dengan baik apabila institusi keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat itu dapat ditingkatkan peran, fungsi, dan ketahanannya. Perlu suatu pendekatan kebijakan pembangunan kualitas keluarga yang komprehensif dan terintegratif. Jadi perlu intervensi yang betul-betul pas lah ya, cocok gitu ya, sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya. Pembangunan kualitas keluarga harus mendapatkan perhatian khusus. Jadi dari sisi hulunya, keluarga ya, hilirnya kan nanti masyarakat luas ya. Jadi dari sisi hulunya ini memang perlu kebijakan keluarga yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka supaya pembangunan nasional ini sustain atau berkelanjutan. Pembangunan kualitas keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembangunan kualitas keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, jadi
tidak dikendalikan jumlah penduduknya saja, tetapi juga ditingkatkan kualitas SDM dari para penduduk ini. Sasarannya jauh lebih luas, sehingga perlu pencapaian kesejahteraan masyarakat, baik itu fisik, non-fisik, maupun termasuk spiritual. Jadi ini adalah inti dari buku Pembangunan Kualitas Keluarga. Ah, ada satu hal yang memang ditekankan di dalam buku tadi, mengapa perlu kebijakan pembangunan keluarga yang responsif gender sih? Dan juga ada pemenuhan hak anak. Kenapa nggak pembangunan keluarga saja secara umum? Kenapa mesti perlu ditekankan adanya responsif gender? Nah, ini adalah salah satu statement yang ada di dalam buku ya, bahwa memang secara makro memang masih banyak persoalan masalah gender dan anak di bidang pembangunan ya, secara umum ya. Baik itu aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan sebagainya. Sehingga tanpa disadari, memang ada hal yang terlihat mungkin tidak terlalu strategis atau tidak terlalu, apa ya, penting banget. Nah, relasi gender yang tidak seimbang ini dimulai dari lingkungan sistem keluarga, di mana keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Jadi sepertinya ada missing gitu ya, missing di dalam uh, kebijakan yang selama ini dijalankan oleh negara kita itu, ya sudah kalau masyarakat diatasi, didampingi maka ya sudah selesai gitu ya. Nah, jadi tidak ditarik sampai ke unit terkecilnya. Nah, keluarga juga sebetulnya sudah melalui kebijakan yang ada di BKKBN, tetapi di, terkesannya masih netral gender. Nah, responsif gendernya masih belum terlalu diperhatikan dan diintegrasikan ke dalam berbagai macam program yang dilakukan oleh kementerian lembaga. Nah, kesenjangan gender ini yang bermula dari sosiologis kultural yang memang masih bias gender di dalam keluarga ini tanpa disadari belum banyak didampingi secara sistematis gitu ya. Sehingga kebijakan yang belum, mungkin saya boleh artikan belum utuh gitu ya, belum holistik ini masih banyak merugikan salah satu pihak akhirnya. Dan pihak yang dirugikan tidak selalu perempuan, tetapi juga pihak laki-laki. Bias gender di segala bidang kehidupan keluarga memang masih menempatkan perempuan dalam posisi tertinggal dibandingkan laki-laki. Tetapi ada juga beberapa data bukti menempatkan laki-laki yang tertinggal dari pihak perempuan juga ada. Tapi meskipun mungkin tidak sebanyak ketertinggalan perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, gap atau kesenjangan yang ada di dalam keluarga ini dalam jangka panjang mengakibatkan kesenjangan gender dalam segala aspek di tingkat makro, di tingkat masyarakat ya. Terlebih lagi kalau kita fokus ke dalam pengasuhan, who does what, siapa yang melakukan apa, itu memang banyak data, banyak bukti yang menyajikan bahwa ada ketidakseimbangan antara peran ayah dan peran ibu dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, intinya pengasuhan ya, sehingga menambah permasalahan bias gender terhadap perilaku atau perlakuan terhadap anak, baik itu aspek kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bias-bias gender ini harus diatasi dengan cara
mendampingi keluarga-keluarga yang masih melakukan praktek bias gender ini supaya tidak bias gender, ditingkatkan, dirubah, ditransformasi menjadi responsif gender. Nah, untuk itulah perlu ada kebijakan keluarga sampai responsif gender dan memastikan pemenuhan hak anak, termasuk anak-anak disabilitas. Baiklah, karena ini buku adalah buku textbook, maka di dalam uraian masing-masing jilid tadi selalu dikaitkan dengan teori-teori keluarga yang terdiri atas ada struktural fungsional, ada konflik sosial, ada teori gender atau feminisme, ada teori pertukaran sosial, ada teori development atau perkembangan gitu ya, dan ada teori interaksi simbolik. Nah, semuanya ini kemudian aplikasinya, teorinya adalah interaksi keluarga. Sehingga di dalam interaksi keluarga itu ada pihak ayah, ada pihak ibu, ada pihak anak-anak, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, ini keluarga inti ya. Kemudian ada pihak keluarga besar dan sebagainya. Nah, keseluruhan dari teori-teori ini bisa kita kaitkan dengan bagaimana hasil dari suatu intervensi sehingga bisa meningkatkan indeks-indeks yang ada di negara kita, baik indeks itu adalah unitnya individu, IPM, IPG, ya, IDG, indeks kebahagiaan dan sebagainya, sampai ke unitnya keluarga, ada indeks pembangunan keluarga atau IBangga ya, ada indeks kualitas keluarga atau IKK, dan ada juga indeks-indeks yang terkait dengan unit masyarakat, misalnya kota layak anak, desa responsif gender dan hak anak. Nah, ini ada bahasan di dalam sebagian buku tadi dikaitkan dengan teori keluarga. Sehingga bisa kita katakan bahwa teori keluarga berperan penting di dalam proses pencapaian target pembangunan. Nah, kalau kita katakan kualitas keluarga itu di dalamnya ada apa? Nah, di dalam indikator-indikator kualitas keluarga itu sudah memperhatikan di dalamnya ada relasi gender. Di dalam relasi gender tadi terkait dengan kesetaraan dan pemenuhan hak anak, dan kemudian dikaitkan lagi dengan kualitas SDM Indonesia. Jadi ini adalah salah satu kerangka pikir bagaimana sih pentingnya kualitas keluarga. Di dalam kualitas keluarga itu ada indikator apa saja di dalam situ, gitu ya. Nah, kemudian buku pembangunan kualitas keluarga ini ada jilid 1, 2, dan 3. Jadi mudah-mudahan harapan kami buku yang ditulis oleh tim IPB dan juga tim dari Kementerian PPPPA ini itu dapat bermanfaat sebagai rujukan. Karena memang ini textbook, jadi ya mudah-mudahan dan ada banyak hasil penelitian, banyak analisis-analisis statistik sederhana, korelasi dan sebagainya. Ada kemudian uji-uji instrumennya. Mudah-mudahan dapat digunakan sebagai rujukan para akademisi, praktisi, dan para perencana kebijakan ya di tingkat pusat maupun daerah. Di dalam buku itu ada implementasi tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana implementasi teori keluarga di dalam penyusunan indeks kualitas keluarga serta penyusunan intervensi yang memang relatif belum banyak tertulis di Indonesia di dalam tahapan textbook gitu ya. Saya yakin banyak tulisan-tulisan tetapi tahapannya adalah tahapan report ya, tahapan laporan. Tetapi kalau dalam tahapan textbook pendukung, mudah-mudahan paling tidak
sesuatu yang belum banyak tertulis terkait dengan riset based policy ini, maka buku ini mudah-mudahan menambah materi yang bisa dijadikan rujukan ya. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian, diskusi mendalam, in-depth analysis ya, dan juga ada ya, diskusi khusus gitu ya, wawancara mendalam. Ada FGD antar pengambil kebijakan dan juga para praktisi, baik itu di tingkat nasional maupun daerah. Penulisan buku ini dimaksud untuk menjadi bahan acuan, tadi juga sudah ya. Khususnya memang ada mata kuliah yang menjadikan buku ini sebagai buku pendukung adalah mata kuliah keluarga dan pembangunan untuk level S3 dan juga mata kuliah dinamika keluarga untuk level S2 di Departemen IKK FEMA IPB. Nah, tujuan buku trilogi pembangunan kualitas keluarga jilid 1, 2, 3 ini adalah menjelaskan proses implementasi teori keluarga dalam penyusunan pembangunan kualitas keluarga di tingkat pusat maupun daerah. Dan juga ada penjelasan pendataan proksi IKK berdasarkan data sekunder, data BPS ya, tahun 2020 yang sebetulnya sekarang sudah ada tahun 2021 juga ya, dari seluruh wilayah Indonesia di 34 provinsi dan secara agregat untuk nasional. Nah, kemudian kira-kira intervensi rencana aksi apa yang sebaiknya dilakukan itu juga ada dibahas di dalam bab di jilid 3. Nah, yang jilid 1 difokuskan pada penjelasan lebih kepada sebetulnya kayak naskah akademik gitu ya. Naskah akademik kebijakan pembangunan keluarga. Dari ada latar belakang teoritis, filosofis, yuridis, bukti-bukti pustaka tentang indikator apa itu kualitas keluarga yang merupakan pengembangan dari ketahanan keluarga ya. Hasil uji hubungan antar indikator dan juga implementasinya dari teori keluarganya apa. Ini fokus dari jilid 1. Jilid 2 adalah penjelasan konsep kualitas keluarga, responsif gender, disajikan dalam modul-modul. Jadi ada banyak modul yang nanti secara detail akan saya sajikan ringkasnya saja gitu ya. Nah, jadi jilid 2 ini adalah modul-modulnya yang tentu saja tetap dikaitkan dengan latar belakang teori keluarganya gitu ya. Nah, kemudian modul-modul ini bisa dijadikan materi untuk membuat leaflet atau materi untuk membuat tayangan-tayangan sederhana untuk tujuan pendampingan masyarakat. Sedangkan buku jilid 3 difokuskan pada penjelasan hasil pendataannya. Jadi apa hasilnya dari data BPS yang diambil dari Susenas tahun 2020 terkait dengan indikator IKK, kemudian intervensinya seperti apa, lesson learn dari daerah-daerah seperti apa, ada analisis dari perda-perdanya, dan kebijakan pembangunan kualitas keluarga di kemudian hari masa depan itu sebaiknya seperti apa. Jadi mudah-mudahan buku ini ditulis dengan ya alhamdulillah kerjasama yang sangat erat gitu ya. Buku ini ditulis sebetulnya lesson learn dari 2011 sampai 2020 ya. Jadi mungkin sekitar 9-10 tahun pengalaman di lapangan yang dituangkan di dalam buku jilid 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian di dalam buku tersebut itu sudah jelas dituliskan di dalam tahapan-tahapan 1 sampai 5 yang menunjukkan tahapan linking between teori dan policy. 1 itu adalah analisis situasi, kenali masalah keluarga, pasti ada uji-uji atau analisis background dari data-data, baik itu data makro maupun data mikro ya. Termasuk juga di situ data-data apakah itu data BPS maupun data sektoral.
Nah, kalau yang kedua tahapannya setelah tahu analisisnya, maka kemudian kebutuhan mengenai, kebijakan keluarga ini disusunlah indikator, indikator dari IKK. Itu juga ada background, studi konten analisis. Jadi apa sih indikator yang selama ini, ada di luar negeri begitu ya, secara umum dari teori dan kemudian kita juga analisis apa yang ada di dalam negeri, apa yang perlu direvisi dan sebagainya. Nah, setelah tersusun IKK kemudian didata dari, indeks IKK ini gitu ya. Nah, menggunakan data dari BPS, dari 34 provinsi plus komposit secara nasional. Nah, setelah didata kemudian ketahuan mana yang bermasalah, indikator yang mana yang tidak bermasalah, indikator yang mananya gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam, bukunya kemudian ada, warna-warna nih. Kalau warna warna hijau itu aman, warna kuning itu kurang aman, warna merah itu tidak aman gitu ya. Ini mohon maaf bukan warna berkaitan dengan partai atau apa ya, ini hanya warna kayak setopan lalu lintas gitu ya, warna umum lah, simbol-simbol umum gitu ya. Nah, setelah itu kira-kira intervensinya seperti apa, rencana aksi daerahnya, rencana aksi nasionalnya gitu ya. Dan terakhir adalah kebijakan pembangunan kualitas keluarga yang dijalankan. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi bab 2 misalnya mengarah kepada tahapan yang seperti apa, apakah 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Jadi kayak seperti itu, saya akan stop stop share, saya akan tunjukkan secara umum saja isi dari, eee, iya, isi dari ini ya, oke, mudah-mudahan bisa oke. Ini adalah, buku jilid 1, Pembangunan Kualitas Keluarga yang jilid 1. Kira-kira isinya adalah lebih kepada latar belakang ya, keluarga dan pembangunan, analisis situasi masalah individu dan keluarga di Indonesia dari berbagai data, kemudian landasan filosofis dan sosiologis gitu ya, kemudian landasan hukum yang ada, di Indonesia, bagaimana landasan hukum baik itu berupa undang-undang maupun, Perpres, atau Perpu gitu ya, atau, kebijakan kementerian gitu ya. Kemudian pengenalan konsep kualitas keluarga dalam istilah tatarannya konsep atau ya teori secara umum gitu ya. Nah, kemudian pengenalan indikator IKK-nya dan di dalam lampiran itu, di dalam lampiran laporannya itu tebal sekali tapi kita ringkas di dalam penulisan bab yang lebih ringkas gitu ya. Nah, kemudian identifikasi pustakanya kira-kira seperti apa untuk masing-masing indikator pembentuk IKK, dan kalau sudah dites di lapangan dengan melalui survei online waktu itu ya, datanya masih belum menggunakan, data sekunder BPS, masih data primer gitu ya. Kami melakukan uji hubungan antar indikator, ini juga ada hasilnya, pakai korelasi sederhana. Dan kami juga menyandingkan, apa perbedaan antara indeks kualitas keluarga dan indeks pembangunan keluarga atau IBANGA, yang sebetulnya teori building teori yang sama gitu ya, cuma ada perbedaan variasi antara IKK dan IBANGA. Jadi ini untuk, yang pertama, yang kemudian yang kedua adalah yang kedua ini adalah
lebih kepada modul-modul gitu ya. Jadi konsep yang berupa pendampingan ke masyarakatnya seperti apa. Di sini ada konsep manajemen sumber daya keluarga yang responsif gender. Jadi ada implementasi dari teori-teorinya dan juga bagaimana mendampinginya. Konsep tadi diimplementasikan ke dalam pendampingannya seperti apa. Kemudian ada konsep kemitraan gender dalam keluarga. Ini sebetulnya bagian dari kerjasama MSDK tadi. Kalau memanage who does what gitu, siapa melakukan apa. Nah, kemitraannya seperti apa? Kerjasama ya, antara suami istri, antara orang tua dan anak, bahkan antara keluarga inti dengan keluarga besar gitu ya. Nah, kemudian yang bab 4 adalah konsep ketahanan perkawinan responsif gender. Itu seperti apa konsepnya, implementasinya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa, pendampingannya seperti apa. Bab 5 adalah peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan penurunan stunting. Karena stunting ini kalau dianalisis sempit memang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan fisiknya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita analisis lebih dalam dan intinya adalah karena fungsi keluarganya dan juga optimalisasi fungsi dan peran keluarganya kurang baik. Nah, kami kaitkan ini dengan teori-teori keluarganya. Oke. Yang keenam adalah modul pembelajaran ayah dan ibu responsif gender. Jadi menjadi seorang ayah itu sebaiknya seperti apa? Baiknya menurut teori gitu ya. Indikator-indikator yang bagusnya seperti apa, menjadi ibu juga seperti apa. Tetapi dikaitkan dengan responsif gendernya. Oke. Yang ketujuh adalah modul kesetaraan gender remaja, di mana remaja ini adalah masa transisi, anak-anak sudah tidak lagi, dewasa belum, gitu ya, jadi masa-masa tengah-tengah, maka biasanya masa remaja yang bermasalah karena masa transisi, baik psikologi, fisik maupun psikologi, nah ini kira-kira kesetaraan gendernya seperti apa? Nah, ini ada konsepnya, ada implementasi dan cara mendampinginya seperti apa. Bab 8 adalah model kesetaraan gender lansia. Jadi di masa dewasa lansia pun itu kesetaraan gender dan kira-kira kemitraan gendernya seperti apa? Terutama bagi generasi sandwich gitu ya, generasi di mana di situ ada G1 adalah kakek nenek, G2 adalah anaknya yang sudah dewasa, G3 adalah cucunya. Jadi G1, G2, G3 yang hidup dalam masa yang sama inilah yang menjadi salah satu sorotan termasuk living arrangement bagi lansia. Sebaiknya lansia kalau sudah sepuh itu hidup dengan siapa. Nah, ini ada paradigma modern dan paradigma tradisional dan juga paradigma campuran tradisional dan modern seperti apa. Ini ada konsepnya semua dan ada intervensi kira-kira mendampingi masyarakat seperti apa. Dan itu adalah bab buku jilid 2 ini yang betul-betul bisa digunakan sebagai materi untuk leaflet ya dan pendampingan di masyarakat. Dan buku yang terakhir ini saya, berikan, daftar isinya. Yang terakhir ini jilid 3 itu adalah lebih kepada hasil lesson learn yang ada di lapangan gitu ya. Terutama memang karena indeks atau indikator dari IKK tadi, indikator pembentuk IKK sudah tersusun, yang proses penyusunannya ada di jilid 1, maka jilid 3 ini kemudian diukur, dihitung gitu berdasarkan data sekunder BPS Susenas ya. Sehingga hasil dari analisis ini, maka kita tahu permasalahannya seperti apa.
indikator satu seperti apa, 2 dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian intervensinya harusnya seperti apa, baik itu di pusat maupun daerah. Jadi ini banyak sekali contoh intervensi, mulai dari kepemilikan buku nikah, kepemilikan akte dan sebagainya. Jadi banyak banget, monggo dilihat mana yang kira-kira cocok untuk daerah masing-masing. Bab 4 adalah analisis kebijakan pembangunan keluarga di kementerian dan lembaga. Kami juga analisis kebijakan keluarga ini tidak hanya di satu atau dua kementerian lembaga, tetapi banyak. Nah, kemudian kami lihat analisisnya dan kemudian kami petakan dalam diagram apakah sudah responsif gender atau belum gitu ya. Nah, kemudian ada juga bagaimana koordinasinya antar stakeholder di dalam pembangunan kualitas keluarga. Apakah sudah ada dan koordinasi seperti apa atau apa yang perlu ditingkatkan untuk di kemudian hari. Ini juga ada beberapa pedoman umum ya yang berdasarkan eh, keputusan menteri gitu ya. Jadi makanya kita akan informasikan apa yang ada di eee, negara kita saat ini. Kemudian bab 6 adalah best practice. Jadi best practices kebijakan pembangunan kualitas keluarga di daerah. Indonesia, yang terdiri dari banyak, kepulauan dan juga banyak provinsi, ternyata di daerah sudah banyak yang inovasinya luar biasa. Nah, kami akan laporkan di sini bagaimana perkembangan di daerah dengan inovasi-inovasi dan kreativitas yang ada di daerah, gitu ya. Jadi mulai dari DKI, Jawa Barat gitu ya, ada di kalau Kota Bogor, ya ini menjadi best practice yang bisa dijadikan lesson learn, oke. Nah, bab 7 adalah harapannya. Bagaimana sih harapan kebijakan pembangunan kualitas keluarga di masa depan? Apakah masih butuh kebijakan keluarga atau tidak? Atau kebijakan keluarga seperti apa yang dibutuhkan di masa depan? Mengingat masa depan adalah generasi Z, generasi milenial juga sudah mulai mungkin, apa namanya, menurun, sudah menua juga, generasi Z, post Z dan sebagainya. Apakah memang perlu ada suatu apa ya, kebutuhan yang kira-kira seperti apa. Nah, ini adalah sebagai penutup di jilid 3. Mudah-mudahan, kita bisa menyongsong Indonesia Emas dengan sukses. Mudah-mudahan seluruh keluarga Indonesia ini sehat, lahir batin, dan sejahtera. Jadi kira-kira itu, sumbangsih dari tim kami untuk kebijakan keluarga di Indonesia dan mudah-mudahan buku Pembangunan Kualitas Keluarga Jilid 1, 2, 3 terbitan IPB Press ini dapat dimanfaatkan dan berguna bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.